Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, perkelahian antar pelajar atau biasa disebut dengan tawuran sering terjadi di luar jam sekolah. Kondisi tersebut menjadi fenomena kelam dalam dunia pendidikan dan telah berlangsung cukup lama. Peristiwa tawuran antar pelajar sering terjadi di kota-kota besar, menjadi salah satu catatan kelam yang telah banyak menelan korban, bahkan korban jiwa. SMK Negeri 2, salah satu SMK favorit di kota tebing tinggi, telah tercoreng akibat perkelahian yang terjadi antar sesama siswa kelas 11 dengan siswa kelas 12. Ironisnya, perkelahian terjadi antara adik kelas satu sekolah. Informasi yang diperoleh bahwa perkelahian antar pelajar tersebut telah dijadwalkan terlebih dahulu dan terjadi di luar jam sekolah di depan sekolah SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi, Sabtu 5 Februari 2022. Akibatnya, Rizky siswa kelas 9 yang berusaha melerai perkelahian antara Indra versus Mule tersebut justru yang menjadi korban. Sementara itu, Kiswanto atau orang tua Rizky kepada media menjelaskan bahwa kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Kota Tebing Tinggi. Baik Pak, ini saya ceritakan singkat saja Pak. Iya. Jadi pada tanggal 5 Februari 2022, waktunya sekitar jam 11.30 WIB, istri saya mendapat telepon dari temannya. Nah, jadi disampaikan kepada istri saya bahwasannya anak saya waktu itu dipukuli dengan teman sekolahnya dengan kondisi kepalanya berdarah. Jadi kami selaku orang tua panik, kemudian langsung menuju di mana tempat kejadian di SMK Negeri 2 tempat anak kami sekolah Pak. Sampai di sana kami bertemu dengan pihak sekolah, pihak pengamanan sekolah, dan bertanya kepada beliau di mana posisi anak kami saat itu dan bagaimana kondisinya. Jadi Bapak pengamanan saat itu menyampaikan kepada kami bahwasannya anak kami sudah dibawa ke klinik terdekat. Kemudian istri saya menjumpai guru BP perempuan saat itu, saya juga lupa namanya, dan bersama-sama menuju klinik tempat anak kami dirawat. Klinik mana kliniknya Pak? Apa namanya Pak? Dia bidan Pak, cuman dia mungkin buka praktek di rumah saat itu. Oh begitu Pak ya. Silakan Pak terus. Setelah itu istri saya ke sana, kemudian saya menyusul dan saya lihat kondisi anak saya dengan kondisi yang memang pelipisnya sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu koyak sama kepalanya bendol lah, memar dia. Kemudian karena penyampaian daripada bidan yang menangani anak kami, disarankan kami ke rumah sakit saja untuk menjahit lukanya itu. Jadi kami putuskan saat itu untuk bawa anak kami ke rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Rumah sakit Sepani Pak. Sepani Pak. Ya, Pak. Kemudian istri saya membawa anak kami ke rumah sakit Sepani dan saya pun menemui pihak sekolah untuk minta konfirmasi bagaimana kejadiannya. Dari tanggal 5 itu Pak, kami memberikan waktu sampai dengan hari Senin kepada pihak sekolah dan juga kepada pihak orang tua yang telah memukul anak kami. Kemudian di hari Seninnya kami datang lagi. Kami dipertemukan dengan salah satu orang tua daripada yang berkelahi sama yang memukul anak kami. Kemudian kami sampaikan kepada mereka bahwasannya kami harapkan semua yang memukul anak kami dihadirkan di tempat itu, di sekolah itu. Di sekolah, Pak. Iya Pak. Apa yang terjadi ceritakan kepada kami. Kalaupun anak kami salah, apa salahnya? Selesaikanlah. Tapi kami nggak mau cuma satu orang karena yang memukul rame Pak. Iya. Dan pada saat itu ditangguhkan juga waktunya. Jadi seperti yang kami dengar pada saat itu, mungkin
pihak sekolah beranggapan kami sudah selesai berdamai di sekolah. Jadi mungkin yang kami tangkap dari penyampaian Bapak BP pada saat itu, guru BP-nya, supaya kami menyelesaikan masalah itu di luar sekolah. Kan begitu, Pak. Iya, Pak. Itulah, Pak. Oh begitu Pak. Iya. Jadi hingga pada saat ini, apakah ada Bapak melapor kepada pihak kepolisian? Iya, Pak, ada. Karena pada saat hari Rabu, orang tua yang memukul anak kami datang ke rumah ini. Ke rumah ini. Nah, sekitar jam 8 gitulah malam. Iya. Dia menyampaikan apa yang disampaikannya. Awalnya mungkin dia mau berniat baik lah gitu, Berniat Pak, baik. ya. Supaya ini tidak sampai ke ranah hukum, Ranah kan hukum, seperti ya? itu. Iya. Jadi kami pun menerima dengan baik. Iya. Nah, cuman harapan kami datanglah bersama anaknya Iya. dan kawan-kawan yang lain. Iya. Dia berjanji esoknya dia akan datang. Iya. Cuman kami tunggu-tunggu juga nggak hadir. Iya. Teleponnya juga nggak di telepon kami kan, karena kami juga ada kasih nomor handphone kepada mereka. Jadi di hari Kamis lah kami buat laporan ke kantor polisi, Pak. Oh, jadi hari Kamis Bapak sudah melaporkan kejadian ini Pak ya? Iya, Pak. Kalau boleh tahu Pak, orang tua siswa yang datang menemui Bapak itu atas nama siapa? Siapa Pak? Ridwan. Ridwan Pak ya? Iya, Pak. Oh begitu Pak. Kira-kira apa harapan Bapak ke depan? Harapannya yang pertama sekali tentunya kami berharap selaku orang tua, Pak. Karena anak kita sekolah kan di sekolah yang favorit nih, unggulan. Iya. Janganlah terjadi hal-hal seperti ini lagi. Oh begitu Pak ya? Karena kan sepertinya yang kami ketahui nih, Pak, Iya. dari informasi yang kami ketahui, perkelahian ini awalnya sudah direncanakan Iya. kepada dari kakak-kakak kelasnya. Iya. Jadi, dan kemudian pun karena kami tidak mengetahui siapa-siapa aja yang memukul anak kami, kami khawatir. Iya. Nah, kami khawatir siapa-siapa aja yang mungkin saja masih menyimpan rasa dendam atau tidak suka kepada anak kami. Iya. Jadi itulah harapan kami supaya kalau bisa janganlah terjadi lagi pertengkaran, perkelahian antar sekolah antar siswa di sekolah. Iya. Karena akan berakibat tidak baik gitu, Pak. Oh begitu Pak ya? Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya kepada media Mona Lisa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Menyikapi kejadian ini, Dr. Andus Marsia Turnip atau guru BP SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi juga menjelaskan kepada media bahwa sebelumnya pihaknya telah berusaha mendamaikan para siswa yang berkelahi tersebut dan telah membuat surat kesepakatan bersama ditandatangani para siswa serta telah berjanji untuk tidak mengulangi perkelahian lagi. Dr. Andus Marsia Turnip juga sangat menyayangkan karena hingga saat ini orang tua Rizky belum bisa menerima perdamaian tersebut. Terima kasih bahwa ada tawuran, bukan di SMK Negeri 2. Ya, jadi bukan di SMK Negeri 2. Tetapi tawuran itu ada terjadi setelah jam sekolah selesai. Jadi anak-anak udah keluar. Kemudian sudah habis jam sekolah, dan di luar sekolah yang tawuran itu, di luar pekarangan sekolah. Hanya kebetulan saja dekat sekolah SMK 2, dan memang sesama SMK 2 nya. Kalau disebut tawuran saya pikir kurang pas juga karena sesama murid. Tapi yang jelas itu siswa SMK Negeri 2 Pak ya? Iya, sesama SMK Negeri 2. Jadi karena itu untuk mendamaikan, karena sesama SMK Negeri 2, oleh security kami, mengambil alih, kemudian dipisah dan dibawa ke sekolah. Itulah kejadiannya. Kalau boleh tahu Pak, ini siswa kelas berapa dengan kelas berapa yang berkelahi ini? Kelas 11 11 dengan kelas 12. 12 Pak ya? Ya, Kemudian Pak Turnip, ya. sejauh mana upaya yang dilakukan oleh sekolah di dalam mendamaikan para siswa? Baik, ketika itu setelah perkelahian kemudian didamaikan dengan orang tuanya, kemudian dikumpul anak-anak,
Tetapi saat itu karena udah habis jam sekolah dan perkelahian itu di luar, maka oleh security menyatakan hari Seninnya supaya berkumpul di SMK Negeri 2, dan diundanglah murid-murid itu yang berkelahi itu. Kemudian diundang orang tua kedua belah pihak. Setelah itu kami damaikan anak-anaknya dengan prinsip bahwa mereka satu atap, jadi saudara, dan mereka mau berdamai dan tidak akan mengulangi kembali. Jadi anak-anak udah berdamai dan kami sudah buat tanda tangan perjanjian. Pertama, mereka tidak akan berkelahi lagi, kemudian mereka tidak akan menyebar perkelahian ini kepada siapapun. Teman-temannya harus ditahan. Apabila mereka melakukan perkelahian, sekolah sudah menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan diserahkan kepada polisi yang lebih tepat itu. Dan surat perjanjiannya ada. Ada tertulis Pak ya? Ada Pak. Ada. Nanti Pak bisa ditunjukkan nanti Pak surat perjanjian tertulisnya itu Pak ya? Baik. Kemudian Pak Turnip, Ya. ini kan sudah sampai ke ranah hukum. Ya. Bahwa orang tua korban telah melaporkannya ini ke pihak kepolisian agar pihak kepolisian dapat mengusut kasus ini. Gimana pendapat Bapak? Nah, sebenarnya sekolah sudah menghimbau kepada orang tua supaya selesaikan di sekolah. Nah, berdamailah dengan sesama orang tua. Kami sudah anjurkan bahwa ini sama-sama anak kita. Yang korban juga anak kita, yang pelaku juga anak kita. Tetapi orang tua orang tua si Rizky itu tidak mau, karena mereka meminta uang perobatan atau apalah namanya 20 juta diminta oleh orang tua si Rizky. Orang tua yang lain tidak sanggup. Ada orang tua si Indra dan orang tua si Ridwan hanya mampu membayar masing-masing 1 juta. Tapi orang tua si Rizky bersikeras menyatakan bahwa harus 20 juta. Situasi itu kami sudah damaikan, mereka tidak mau berdamai dengan itu. Dan orang tua Rizky katakan, saya akan lanjutkan ke polisi. Nah, jadi daya upaya kami sudah lakukan, tapi mereka tidak mau berdamai. Nah, jadi karena orang tua yang tidak mau berdamai, ya mereka itu. Oh, begitu Pak ya? Ya, itu udah urusan di luar sekolah. Kalau boleh tahu Pak Turnip, ada berapa siswa yang terlibat dalam perkelahian tersebut? Jadi setelah kami urut, hanya yang terlibat langsung hanya 3 orang. 3 orang Pak ya? Ya, 3 orang, dan mereka udah kami damaikan semua. Tapi di dalam rekaman video itu Pak, itu ada banyak siswa Pak? Kami tidak tahu video itu apa dan bagaimana, dan tidak ada kami miliki. Oh begitu Pak ya? Demikian Bapak. Lalu apa kira-kira harapan Bapak? Ya, satu, sesama murid menahan diri karena mereka adalah saudara sekolah ini dan tidak akan melanjutkan perkelahian. Kemudian orang tua, karena itu adalah anak bersama, ya orang itu sebaiknya berdamai dengan jangan terlalu membebani. Memang tahulah kalau si Rizky ada perobatan, tapi yang wajar aja. Saya pikir seperti itu Bapak. Begitu Pak ya? Ya, terima kasih. Oke Pak Turnip. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Kong Lisa Ragi, Mona Lisa TV mengabarkan.